Welcome back to my channel Raja Kambing Indo. Oke, kembali lagi di video gua ya kan. Di video gua kali ini gue bermain hero baru dan di sini gue bermain di rank guys, bukan di klasik ya kan. Di sini kita melawan Iritel guys, dan juga di sini Esme dan Gatot. Jadi di sini kalau hero-hero tebel ya kan, menurutku itu salah satu counter dari hero Obsidian. Oke, di sini kita pakai map baru ya. Kalian bisa lihat tadi di awal game map baru tersebut itu apa sih namanya? Kita bisa terbang ya kan, pakai pakai awan di map baru ini. Dan juga ciri-ciri di map baru ini itu ada apa namanya? Ada logo ada logo awan ya kan di di base kita. Oke, kita mulai. Nah, di sini kita ngumpulin stack dulu guys. Jangan terlalu nafsu kalau bermain Obsidian ya kan. Kalian harus ngumpulin stack. Nah, ngumpulin stacknya itu gimana sih bang ya kan? Nah, untuk ngumpulin stacknya kalian itu bisa attack minion, attack turret, dan juga attack hero guys. Untuk untuk buff, creep ya kan, dan gelombang itu tidak bisa menambah stack kalian guys. Dan juga ini info dari gue ya guys, stack dari Obsidian guys itu maksimal itu stacknya 25 ya kan ya. Oke, first blood kita dapat Lancelot. Oke. Sebenarnya tadi gue nyampe sih, harusnya itu tadi bisa mati oleh Kak Gure sih. Oke, kita juga dapat Iritelnya guys. Kita attack Iritel guys. Oke, harusnya mati tuh hero, tapi nggak mati. Jangan nafsu guys. Oh ya, kalian kalau ultimate juga harus ngeliat kondisi ya kan. Soalnya kalau ultimate dari Obsidian itu kan terikat, kita nggak bisa lepas guys. Kalau musuh sekarat walaupun di dalam turret kan, kalau bisa kalian jangan ulti lah ya. Kecuali kalau kalian yakin kalian masuk turret nggak mati, tapi musuhnya yang mati. Oke, not bad, nggak apa-apa. Oke, Iritel mati. Di sini kita udah mendapatkan 3 kill, belum mati sama sekali, dan juga belum mendapatkan assist sama sekali. Oke, seperti biasa. Di sini kita beli scapezer di item keduanya ya kan. Kenapa sih bang beli scapezer? Nah, jadi gini guys, gue beli scapezer ya kan untuk menutupi kekurangan Obsidian ya kan. Karena kadang kalau pakai Obsidian ya, musuh darahnya tinggal dikit nih, tapi nggak mati ya kan. Jadi untuk menutupi kekurangan tersebut guys, gue beli item SP atau scapezer guys. Dan juga untuk kalian, oke, apakah mati Gatot? Oke, jangan mati, damage kita belum cukup, jangan terlalu maju. Oke, kita mundur ya kan, mundur dulu. Oke, kita mati guys sama lancer. Oke, kita bisa hidup, udah hidup. Nah, kalian bisa lihat nih kan, di map baru ya kan, di map baru ini kalian bisa lihat gue bisa naik awan guys. Jadi di map baru ini ada fitur baru ya kan,
di map ini ada fitur baru, yaitu kita bisa naik awan guys. Jadi kalau kita mati ya kan, atau kita rekal, untuk kembali ke lane kita itu lebih cepat. Jadi farmingnya itu lebih cepat kita. Dan juga kita apa namanya rotasinya kita bisa lebih cepat guys. Kalau jalan kaki kan lama gitu kan. Biasanya kalau rekal, kalau kembali ke lane kita atau rotasi kalau jalan kaki ya kan, itu kan lama. Oke, di sini kita mati lagi guys. Udah mati 2 kali. Nggak apa-apa, masih cukup bagus. Soalnya udah kill 3, mati 2 kali, dan juga assist 2 guys. Oke, kita gunakan awan apa ya namanya, awan Kinton sih menurut gue sih. Kalau gue namainnya awan Kinton guys. Soalnya kayak apa namanya mirip-mirip ya kan, kayak awan Kinton milik Goku guys. Awan Kinton kalau nggak salah juga bisa dinaikin oleh Goku. Jadi gue sebut itu awan Kinton guys. Ya, Gatot udah ulti, Esma juga udah ulti, Magennya juga udah ulti guys. Musuh sebenarnya udah ulti semua sih, cuma di sini damage kita masih kurang guys. Oke, harusnya mati nih Esme, tapi enggak. Oke, Esme mati, double kill oleh jungler kita. Dan juga Gatot juga mati di sini guys. Oke, not bad, kita di sini dapat assist lagi. Di sini jumlah assist 4. Kalian bisa lihat ya kan, di base itu ada tanda awan. Ketika ada tanda awan, berarti di situ ada fitur baru ya kan. Ada fitur baru, kalian bisa naiki kalian bisa naiki awan tersebut guys. Jangan samakan cahaya dengan kegelapan. Mereka memohon, sedangkan aku merampas. Mega kill, instant kill. Mereka yang sakit akan mudah ditelan kegelapan. Oke. Harusnya mati ini Esme, mati enggak? Oke, mati, kita yang dapat Esme. Di sini kita mendapatkan 4 kill ya kan, udah mendapatkan 4 kill. Oke. Ini harusnya mati juga. Oke guys, Iritel mati sama kita, sama gua. Dan di sini juga solo kill guys. Oke. Harusnya mati nih hero. Oke, udah ulti guys, tapi kita sekarat. Apakah kita majuin ada sih? Soalnya di sini setaknya udah 20, harusnya menang ini guys. Oke, kita menang, killing spree, outplay, berkelas guys. Tapi kita mundur dulu, soalnya kan sekarat di sini darahnya. Oke, kita mundur. Oke, apakah gua mati? Oke, ternyata gua mati guys. Babah. Tadi sebenarnya salah gue sih, salah pilih posisi rekal. Udah tahu darah gue sekarat ya kan, kritis. Tapi kenapa gue masih rekal di situ, yang mana di situ itu tempatnya masih nggak terlalu aman gitu guys. Dari dalam kehancuran aku bangkit. Oke, di sini kita naik awan Kinton lagi guys. Oh ya, kalau kalian pakai awan Kinton ya kan, kalian itu bisa keluar dari map, dan juga kalian bisa tembus tembok ketika kalian pakai awan Kinton terus. Kayak di sini kita load, di sini stack kita udah 22 ya kan.
Di sini udah lumayan sakit damage-nya, dan juga basic attack-nya udah cepet guys. Kalian juga bisa lihat tadi untuk lore ya kan, nganuin lore juga udah cepet tadi. Apalagi kalau ntar udah stack 25, aduh parah nih. Itu udah pasti auto bantai-bantai kita udah kalau udah stack 25. Tapi kalau Esme sama Katotnya beli blade armor udah sih wassalam ya kan. Kita attack Esme sama Katotnya, malah kita yang mati guys kalau pakai hero obsidian. Soalnya hero oke kita mati di sini guys sama Esme. Karena counter hero obsidian itu cukup simple, cukup kalian pakai hero tebel, dan juga kalian pakai Vengeance, dan terus kalian beli blade armor, udah simple. Counter obsidian itu cuma itu, simple. Mereka merampas, aku akan membalas. Di sini kita udah hidup lagi. Kita terbang pakai awan Kinton. Jadi di sini fitur baru dari map ini ya kan, itu sangat membantu sih untuk player-player yang sering mati atau sering rekal gitu guys. Cukup membantu supaya apa ya kan, supaya kita rotasinya itu lebih cepat. Nah, kegunaannya itu sangat bermanfaat sekali ya kan fitur ini. Oke, apakah kita solo kill di sini? Oke, Parsa udah mati oleh kita. Apakah kita mati sama Lance? Di sini kita udah won guys. Oke, musuh dapat double kill. Kita mudah jangan terlalu nafsu guys. Abyss akan bangkit lebih kuat, lebih kejam. Oh ya, untuk kalian yang mempunyai saran atau kritikan untuk channel saya, kalian bisa letakkan di kolom komentar ya kan, supaya saya bisa lebih berkembang, lebih bagus untuk membuat videonya ke depan ya kan, supaya channel saya bisa lebih maju. Jadi kalian kalau ada kritikan, ada saran, kalian bisa taruh di kolom komentar guys. Oh ya, untuk kalian ya kan, untuk kalian yang mau order cerut PC ya kan, semisal di rumah kalian ada yang mampet WC-nya, saluran air ada yang mampet ya kan, kalian bisa hubungi CV Langit Jaya. Nah, untuk nomornya ya kan, untuk nomornya ntar gue taruh di kolom komentar ya kan, dan juga ntar gue taruh linknya sih. Oke, di sini apakah kita mati? Kita udah WON. Oke, ternyata kita mati guys. Apakah kita akan kalah? Oke, ternyata belum di end sama musuhnya. Kagura udah hidup, Silong bentar lagi, not bad. Harusnya masih bisa dipertahankan sini. Dan Lancelot mati guys. Ternyata di sini masih bisa dipertahankan ya. Oke, kita dapat parselnya. Apakah Esme juga mati? Oke, shutdown guys, double kill kita. Esme juga mati oleh kita. Dan kita di sini juga udah mengumpulkan 10 kill, 4 assist dan mati 5 kali. Masih bisa dibilang bagus. Oke. Kita mundur dulu, kita attack buff dulu ya kan. Attack buff untuk apa, Bang? Ya kan, tadi kan darah gue sekarat tuh. Gue attack buff supaya darah gue itu nambah guys, tapi enggak gue ambil buffnya ya kan, soalnya gue kasihan sama jungler gue.
Nah ya untuk kalian kalau pakai hero obsidian nih guys, kalian harus pintar-pintar pakai skill 2-nya ya kan. Aku bertumbuh. Soalnya skill 2-nya itu kan kalian bisa jalan lebih cepat sih menurut gue sih, bukan flicker atau bukan blink sih menurut gue. Akulah perwujudan dari api. Oke, apakah kita mati? Kayaknya mati sih. Oke, kita mati, udah mati 6 kali nih, not bad. Jangan menyerah lah coy, baru kayak gini aja udah menyerah nih tim gua. Apakah kita akan kalah? Pokoknya jangan sampai kalah sih. Oke, killing spree si siapa itu? Irital. Irital udah killing spree guys. Oke, di sini gue item terakhir gue biasanya beli Malefic Gun ya kan. Beli Malefic Gun untuk apa sih bang? Ya kan, supaya attack, kan pasif dari Malefic kan bisa menambah jarak basic attack guys. Jadi kita bisa main aman guys, bisa attack dari jarak jauh gitu, bisa attack ke jaraknya itu bisa lebih jauh, kita bisa kemungkinan untuk mati itu lebih kecil ya kan. Dan juga Malefic kan itu kan kalau nggak salah penetration sih. Jadi bisa untuk mengakali. Oke, mati esnya guys, kita yang eliminasi guys. Jadi Malefican itu bisa untuk mengatasi physical defense musuh yang udah udah gede ya kan, udah besar physical defense nya. Kalau assassin kan beli Malefic Roar ya kan. Nah kalau MM itu beli Malefican bukan Malefic Roar gitu. Mereka yang rapuh akan mudah ditelan kegelapan. Oke, di sini kita udah menit berapa? Udah menit 16 mau ke 17. Apakah kita bisa end di bawah menit 20 guys? Mari kita lihat. Dan di sini Scapisar gue jual. Gue jual ke item lain supaya lebih sakit damage-nya gitu. Jadi biasanya kalau udah masuk late game menit 15 ke atas ya kan, biasanya gue Scapisar gue jual sih, tapi tergantung sikon ya kan. Biasanya kan gue juga pakai Leslie. Kalau pakai Leslie biasanya ya kan, kalau udah menit di atas 15 gue enggak jual Scapisar sih biasanya. Biasanya kalau pakai Leslie Scapisar gue itu sampai akhir game gue nggak jual. Oke, Gatot udah ulti guys. Oke, mati harusnya Gatot. Oke, mati guys Gatot oleh kita. Di sini kita udah 12 kill. Dapat, apakah kita bisa end? Oke, kita end guys. Oke, kita WON. Oke guys, ternyata kita bisa end guys. Dan di sini kita menang kan. Dan di sini kita menang victory. Kita dapat bintang 1 guys. Terima kasih guys telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali. Bye bye.